doa yang kami sampaikan. Puji nama Tuhan, di saat itu saya katakan, Tuhan, setiap maksud dari pergumulan dan doa itu Tuhan tahu. Jika itu memang kehendak Tuhan, akan terjadi, segera terjadi. Nah, puji Tuhan, di saat itu saya melihat, saya merasa berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan belas kasihannya kepada seorang kakek ini, sehingga dia tidak berlama-lama untuk menderita, mengalami penderitaan, sedangkan dia sendiri tidak diurusi oleh keluarganya. Ya, jadi anak saya katakan, Mak, saat saya melayani, merawat kakek ini benar-benar pelayanan yang saya rasakan, dia katakan. Dia berbagi belas kasihan dengan seorang kakek yang tidak bisa berbuat apa-apa, dikasih makan, ya. Dan saya merawatnya dengan hati tulus, dia katakan dengan lembut, ya. Nah, puji nama Tuhan, itulah yang dapat saya saksikan betapa Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang beriman, yang punya belas kasihan. Tentunya kita juga bisa melakukan ini kepada siapapun, orang-orang di sekitar kita yang mengalami kelemahan, tidak berdaya, ya. Berarti kita menjadi satu alat yang Tuhan pakai untuk merawat mereka. Jadi jangan pernah melihat dan cuek dengan keadaan orang lain. Jika dia membutuhkan pertolongan, jika dia membutuhkan pelayanan kita, mari kita bertindak dengan iman, maka Tuhan memperhitungkan semuanya. Nah, pada saat itu, di saat kami sudah membaca, melihat kabar dari anak kami Chelsea, saya berdoa, Tuhan, terima kasih, karena aku tahu Tuhan, Engkau yang melakukan semuanya, dan Engkau mengenal apa maksud dan rencana Tuhan yang telah mengizinkan anak kami untuk merawat kakek ini tadi. Semuanya itu adalah seizin Tuhan dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah di hari-hari ini kita terus menebarkan kasih kita kepada saudara-saudara seiman. Itu adalah bentuk wujud iman kita kepada Tuhan, karena Yesus sendiri adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah melihat latar belakang kita, kesalahan kita, dosa kita, tetapi Dia tetap menerima kita dan mengampuni kita. Itu sebabnya kita terus juga melanjutkan menebarkan kasih ini kepada saudara-saudara kita seiman dimanapun berada, agar kita juga menjadi mitra-mitranya Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah kesaksian saya. Shalom. Kakek ini, Tuhan ampuni dia. Jika Tuhan berkemurahan, jangan biarkan kakek ini berlama-lama menderita. Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu, sehingga kakek ini boleh menerima kemurahan, kebaikan yang daripada Tuhan. Saya katakan, saya menangis di saat saya berdoa menyebut nama kakek ini, ya, karena kasihan saudaraku, ya. Sudah beberapa bulan, ya, hampir mungkin berapa tahun dia mengalami keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, bergantung kepada orang lain, ya. Secara manusia ya menderita, ya, keadaan seperti itu. Nah, puji Tuhan, di saat saya mendoakan kakek itu, saya benar-benar dengan hati tulus saya meminta. Karena apa? Saya tahu di saat anak saya menyampaikan permintaannya untuk mendoakan nenek ini, Roh Kudus sudah singkapkan bahwa maksud doa itu ini. Jadi akhirnya saya katakan, Tuhan, berkemurahanlah Engkau atas nenek ini, agar dia bisa mendapatkan kebaikan-Mu. Jangan biarkan dia berlama-lama untuk menderita, karena tidak ada keluarga yang mengurus, dan anak saya sendiri yang mengurus dia, ya. Maaf bicara sampai menguruskan kotoran, ya, karena sudah usia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saat itu, setelah itu saya sudah berdoa, saya tidak pikirkan lagi. Saya tahu itu urusannya Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada hari Minggu itu saya tidak buka WA saya. Dari pagi sampai sore baru saya buka HP. Saya buka WA, saya kaget, ya. Saya melihat anak saya kirim foto si kakek sudah dipanggil Tuhan. Hati saya merasa seperti saya bilang, apa yang saya doakan itulah maksud dari doa tadi, permintaan tadi. Ternyata Tuhan tahu. Tuhan mohon belas kasihan atas kakek ini, agar dia mendapatkan kebaikan, kemurahan yang daripada Tuhan. Saya kaget, saya menangis, Tuhan. Ternyata Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan
dari anak kami ataupun kami pada saat itu, sehingga nenek itu mendapatkan kemurahan sehingga dia Tuhan panggil kembali. Nah, jadi saya kaget, saya dikirim, "Ma, kakeknya sudah pergi." Akhirnya saya katakan, "Tuhan, Engkau yang punya rencana, Engkau yang punya kehendak, dan Engkau tahu maksud dari doa yang kami sampaikan." Puji nama Tuhan, di saat itu saya katakan, "Tuhan, setiap maksud dari pergumulan dan doa itu Tuhan tahu. Jika itu memang kehendak Tuhan, akan terjadi, segera terjadi." Nah, puji Tuhan, di saat itu saya melihat, saya merasa berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan belas kasihannya